rahimakumullah. Kalau kita telusuri di dalam literatur hadis ataupun di dalam Al-Quran, khususnya di dalam ajaran Islam, apa yang menjadikan orang itu sukses? Orang itu paham bahwa sukses itu bukan karena dirinya, tetapi sukses itu karena orang lain, bidu'afa itu. Karena itu sahabat Abu Hurairah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Yabna Adam, anfik unfik." Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, anfik, berinfaklah kalian, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah, membantu anak yatim, membantu orang fakir, membantu orang miskin. Unfik alaika, maka Allah akan mengganti apa yang kita infakkan di jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di dalam hadis yang lain ditegaskan, Allahu fi aunil abdi madamal abdu. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah dengan tegas, Allahu fi aunil abdi, Allah akan selalu menolong hambanya. Makanal abdu, ada yang menggunakan makana, ada yang menggunakan madamal abdu fi auni akhihi, manakala orang itu masih suka menolong hambanya yang lain. Jadi jangan harap Anda akan ditolong Allah kalau Anda tidak pernah menolong orang lain. Bahasa lainnya adalah kita akan ditolong oleh Allah kalau kita juga menolong hamba-hamba Allah yang lain. Ada ayat yang paling disukai oleh Pak Haji Siswoyo. Ini ayatnya Al-Quran, ayat 261. Allah menegaskan, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah, jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah itu digambarkan kamathali habbatin, sebagaimana satu butir biji. Ambatat sab'a sanabila, satu butir biji itu lalu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Sab'a sanabila sumbulatin mi'atu habbah, dan tiap tangkainya itu ada 100 butir. Ini menunjukkan bahwa satu kebaikan bisa dibalas oleh Allah. Allah memberikan balasan 700 kali lipat. Kalau masih kurang, Allah menegaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu, Allah sangat luas kemuliaannya sehingga bisa memberikan lebih dari itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang diangkat oleh Allah, dan Allah membalasnya yudha'ifu liman yasha, sesuai kehendak Allah. Makanya banyak orang juga yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, berkaitan dengan ini, seperti ada orang itu yang menyolati jenazah, itu ditegaskan dalam hadis mendapatkan pahala 1 qirot. Kalau dia menyolati dan juga mengantarkan ke pemakaman, maka dia dapat 2 qirot. 1 qirot itu artinya pahala 1 gunung, kalau 2 qirot berarti 2 gunung. Ini pahala-pahala yang masih bisa dihitung, itu belum luar biasa. Seperti sholat qobliyah fajar itu pahalanya apa itu? Bumi dan langit dan seisinya. Masya Allah. Tapi ada ini pahala yang Allah spesial berikan kepada orang-orang yang melaksanakan amalan ini. Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi. Kafil yatim, orang yang mengurus, membelanjai, menanggung jawabi kepentingan anak yatim. Lahu, baik anak yatim itu yang dari dirinya, aw li ghairihi
atau anak yatim dari orang lain, kata Nabi, ana wa huwa kahataini fil jannah, aku dan yang mengurus anak yatim itu bagaikan dua jari ini, bagaikan jari tengah dan jari telunjuk, jari tengah dan jari telunjuk di surga. Dalam hadis yang lain, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu, menanggung anak yatim itu, fil jannah hakadha, nanti di surga itu bagaikan dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Jadi memelihara, menanggung, membiayai, membimbing dan menjadikan anak yatim itu mandiri dan bisa sukses, itu pahalanya surga. Tidak disebut pahala sekian gunung, tapi Allah melalui Rasulnya mengatakan fil jannati hakadha ini. Tapi jangan lupa, ancaman orang yang memakan harta anak yatim bagaikan menelan api neraka. Nah ini, kira-kira banyak atau adakah orang yang suka membohongi anak yatim? Ketika bapaknya meninggal, kita sebagai pamannya kadang-kadang lupa bahwa itu adalah harta anak yatim. Ada juga orang yang kemudian anak yatim itu ketika bapaknya meninggal, si paman, adiknya, ayahnya itu lalu kemudian membiayai anak yatim itu, menyekolahkan, mengkuliahkan setelah lulus. Kemudian ada yang memberitahu bahwa dulu ayahmu waktu hidup itu meninggalkan sebidang sawah sekian luasnya. Begitu si anak ini yatim itu sudah menjadi sarjana, menanyakan kepada pamannya, "Om, kata orang-orang dulu waktu ayahku meninggalkan sebidang sawah sekian. Aku minta om sawah itu." Apa jawaban pamannya? "Biayamu itu yang menguliahkan dari SD, SMP, SMA dan sampai menjadi sarjana, itulah biaya dari sawah bapakmu." Dan nah, ini namanya memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Biayai saja. Kan sawah itu bisa berpenghasilan, tetapi kenapa kemudian menjadi habis? Dan tampaknya masih belum tersosialisasi secara baik bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim, memakan harta zakat, memakan zakat, itu dosanya Masya Allah. Demikian sebagai mantar usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan pengantar diskusi ini menjadikan kita ingat bahwa anak yatim itu perlu disantuni dan perlu kita memelihara dan menyantuni anak yatim, bahwa Allah menjanjikan lewat Rasulnya bahwa orang yang peduli yatim adalah jaminannya surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin.